Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ananda Malik, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang legalisasi usaha. Dengan kelompok saya yang beranggotakan Al-Hadis Titania Zahra, Gita Nur Sulastri, Karmila, Hovifa Kholilullah, dan saya sendiri Aulia Ananda Malik. Legalisasi usaha. Pengertian legalisasi usaha, izin usaha merupakan salah satu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang ataupun suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis izin usaha: 1. Izin prinsip, 2. Izin penggunaan tanah, 3. Izin mendirikan bangunan, 4. Izin gangguan, 5. Surat izin usaha perdagangan, 6. Surat izin tempat usaha, 7. Nomor pokok wajib pajak, 8. Nomor register pengusaha, 9. Analisis mengenal dampak lingkungan, 10. Tanda daftar perusahaan, dan 11. Nomor rekening bank. Syarat dan proses usaha: 1. CV atau persekutuan komanditer, 2. PT atau perseroan terbatas, dan 3. BUMN. Ciri-ciri perusahaan persero: 1. Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. 2. Melaksanakan pendirian yang dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. 3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. 4. Modalnya berbentuk saham. 5. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yayasan terbagi atas 6. Yang pertama, akta pendirian yayasan dari notaris. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, surat keterangan terdaftar atau NPWP dari kantor perpajakan. Yang keempat, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kelima, pengumuman dalam lembaran berita negara Republik Indonesia dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Yang keenam, tanda daftar yayasan dari Dinas Sosial. Koperasi terbagi atas 5. Yang pertama, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yang ketiga, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian. Yang keempat, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, untuk memperoleh pengesahan, para pendiri mengajukan pemerintahan tertulis serta akta atau pendirian koperasi. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta atau copyright, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya. Misalnya karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak mencipta sendiri. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri, industrial property right, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak cipta atas ciptaan. 1. Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengali wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 2. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. 3. Jika hak cipta atas ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak kekayaan industri. 1. Hak paten, 2. Hak merek dagang, 3. Hak desain industri, 4. Rahasia dagang, 5. Hak desain tata letak sirkuit terpadu, 6. Varietas tanaman. Mendaftarkan haki. Mendaftarkan haki ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pergi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di kantor pusatnya yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua itu mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat. Yang ketiga, mendaftar secara daring di https://dgip.go.id. Dan yang terakhir, memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual.